Proses untuk evakuasi dari kapal besar ini menuju ke Pulau Dewakang, ini kita harus menggunakan perahu kecil. Jembatan ini memang goyang sekali karena terkena hempasan angin, dan untuk perahu kecil ini pun juga sulit untuk memindahkan penumpang karena angin yang terlalu besar. Sudah 20 tahun saya kerja agar, tapi penghasilan begitu-begitu saja. Mudah-mudahan rumput laut bisa naik, supaya gaji saya juga bisa naik. Kondisi kepulauan kita yang jauh, susah untuk menuju ke Makassar, dan kondisi cuaca yang sangat buruk. Banyak pasien yang takut untuk dirujuk. Kabupaten Pakajene memiliki wilayah lebih dari 115 pulau. Daerah ini kaya akan sumber daya alam dan hasil dari lautnya. Sayangnya, ketimpangan pembangunan membuat Pangkep menjadi daerah termiskin di Sulawesi Selatan. Tim Indonesiaku kali ini mengajak Anda menyambangi Desa Dewakang, Kecamatan Liukang Kalmas, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Meski hasil lautnya melimpah, tidak membuat warganya hidup sejahtera. Saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Macini Baji dan akan berangkat ke Pulau Dewakang. Untuk berangkat ke Pulau Dewakang, saya akan menggunakan kapal perintis yang ukurannya besar. Namun karena dermaga yang kecil, saya harus terlebih dahulu menggunakan perahu kecil seperti ini untuk berangkat ke kapal yang besar. Mengapa? Karena dermaganya sempit dan air sering surut, sehingga kapal perintis atau kapal penumpang tidak memungkinkan untuk bisa bersandar di sini. Keberadaan kapal perintis di tengah laut menjadi beban bagi warga yang akan keluar masuk pulau-pulau dalam wilayah Kabupaten Pangkep. Warga harus mengeluarkan ongkos Rp50.000 per orang. Bahkan mereka terkadang harus menyewa perahu sebesar Rp300.000 untuk sampai ke kapal perintis. Akhirnya setelah 15 menit saya melakukan perjalanan menggunakan perahu kecil menuju ke kapal perintis atau kapal penumpang ini. Saya sampai juga, dan sebetulnya kalau tadi saya melihat ya, saya sudah merasakan menggunakan bagaimana dari perahu, perpindahan dari perahu kecil menuju ke kapal besar itu sangat menyulitkan dan juga bahaya. Seperti ini sih sudah goyang kemana-kemari. Dan seandainya jika ada bantuan dari pemerintah untuk membantu membuat dermaga yang bagus supaya kapal ini bersandar, tentu saja ini akan bisa membantu kebutuhan dari masyarakat. Tentunya juga bisa menghemat biaya. Kami pun menuju Desa Dewakang yang jaraknya kurang lebih 80 mil dari dermaga Macini Baji. Dengan jadwal keberangkatan dari sore hari dan tiba di Desa Dewakang ketika pagi hari. Dengan rute perjalanan berangkat dan datang ke Desa Dewakang setiap 4 hari sekali. Pak, ini sekarang kan kondisi sudah mulai gelap juga. Dan sekarang kita lagi menuju ke Pulau Dewakang. Kesulitan Bapak di saat menuju ke Pulau Dewakang itu apa aja sih, Pak? Itu kesulitannya itu kalau nanti sampai di sana kan tidak ada dermaga. Nah, itu evakuasinya ke Pulau Dewakang itu yang jadi masalah. Karena nanti kapal ini berlabuh di pusat ombak di antara Dewakang Cari dengan Dewakang Lompok. Dan beberapa waktu yang lalu pernah hampir terjadi korban itu anak sekolah itu. Untung digapai rambutnya itu, dijambak itu rambutnya. Karena terjatuh saking kerasnya itu ombak. Pertama kali saya ke sana itu minggu lalu kalau tidak salah itu kapal yang jemput kita itu terhempas, akhirnya pecah, jadi dia kembali. Hampir 3 jam kita di situ menunggu jemputan lagi berikutnya. Kalau harapan saya mewakili masyarakat Dewakang itu agar kiranya pemerintah mengadakan dermaga, membangun dermaga supaya akses masyarakat itu naik turun kapal itu tidak lagi menjadi polemik itu yang mengkhawatirkan itu penduduk di sana. Rawan sekali terjadi kecelakaan. Sudah ada beberapa kapal itu yang pecah itu karena terhempas masuk di perintis. Tepat pukul 6 pagi, akhirnya kami sampai di Desa Dewakang. Tidak adanya dermaga yang memadai membuat kapal perintis harus berhenti di tengah laut. Berikutnya, kami harus menunggu dievakuasi kembali.
Setelah 13 jam melakukan perjalanan menggunakan kapal penumpang ini ke Pulau Dewakang, sampailah kita di Pulau Dewakang. Namun memang proses untuk evakuasi dari kapal besar ini menuju ke Pulau Dewakang, ini kita harus menggunakan perahu kecil. Bisa dilihat ya bahwa ini jembatan ini memang goyang sekali karena terkena hempasan angin. Dan untuk perahu kecil ini pun juga sulit untuk memindahkan penumpang karena angin yang terlalu besar. Warga terpaksa harus menantang bahaya untuk pindah ke perahu. Saat menuruni tangga, penumpang harus cepat dan tepat saat melompat ke perahu. Jika meleset sedikit saja, kami pun bisa tercebur ke laut. Ombak yang besar membuat perahu sulit merapat. Proses pemindahan barang dari kapal ke perahu ini memang sangat sulit. Kenapa? Itu bisa dilihat dari sisi keamanan saja sangat tidak ada ya. Karena dari sini tidak ada dermaga atau apapun, hanya menempatkan dengan tinggi saat ombak naik, barang diletakkan di perahu. Bisa dilihat dari jembatan, ada satu orang yang mengekstafetkan antara satu barang ke satu barang lainnya. Inilah potret warga Desa Dewakang. Mereka terpaksa harus bertaruh nyawa saat keluar dan masuk desa. Beberapa kali perahu pun rasanya ingin terguling karena ombak yang begitu besar. Karena informasinya di sini merupakan salah satu pusat ombaknya. Bisa dibayangkan jika masyarakat di Pulau Dewakang setiap hari harus berhadapan dengan ombak yang begitu besar dengan perahu yang memang sangat minimalis sekali. Setelah menempuh perjalanan sekitar 30 menit, kami sampai di dermaga Desa Dewakang. Terletak di barat daya Kabupaten Pangkep, Desa Dewakang memiliki kurang lebih 3.000 jiwa. Sekitar 90% warganya berpenghasilan dari hasil laut. Rumput laut menjadi salah satu penghasilan utama mereka. Sayangnya permintaan rumput laut dari luar pulau berkurang akibat sulit dipasarkan. Kali ini saya akan bergabung dengan para nelayan yang akan memanen hasil rumput lautnya yang jenis SP. Nah, saat ini kapal sudah mulai merapat dan saya akan bergabung bersama mereka. Saya bersama nelayan lain bertolak menuju ke tengah laut dengan menggunakan perahu motor. Saya berusaha tenang, meskipun khawatir perahu tersapu ombak. Ombak yang tinggi dan juga angin kencang membuat kapal ini menuju ke tempat panen dari rumput laut memang harus berhambat karena laju kapal tidak bisa terlalu kencang karena ditakutkan kapal bisa terguling. Biasanya para nelayan berangkat jam 7 pagi saat air laut tenang. Letak budidaya rumput laut berjarak sekitar 2 mil dari Pulau Dewakang. Setelah 30 menit perjalanan, akhirnya saya sampai di tempat penanaman bibit rumput laut yang akan dipanen. Nah, ini di sebelah kanan saya, ini dalamnya kurang lebih 2 meter, yang mana memang rumput tersebut ditanam di dasar laut. Dan memang bapak-bapak ini memasang rumput laut tersebut dengan cara menyelam. Inilah rumput laut milik Pak Gana. Ada sekitar 700 bentang rumput laut yang ditanam di tempat ini. Dan satu bentang memiliki kurang lebih 12 meter ikat rumput laut. Petani di sini lebih menyukai rumput laut yang berjenis Euchema spinosum. Selain mudah perawatan, rumput laut ini memiliki umur lebih panjang daripada rumput laut yang lain. Mengangkat rumput laut dari dalam laut yang tingginya kurang lebih 1,5 meter memang cukup berat sekali, itu akan arus atau ombak dan juga angin yang memang sangat kencang. Jenis rumput laut Euchema spinosum tumbuh pada perairan jernih dengan dasar berpasir atau berlumpur. Hidupnya menempel pada berbagai jenis terumbu karang. Penanaman rumput jenis ini di perairan yang berarus dilakukan dengan cara mengikat di dasar air agar tidak mudah terserang hama seperti lumut ataupun rumput liar. Biasanya para petani bisa panen 7-8 kali dalam sebulan. Sekali panen,
petani bisa mendapatkan kurang lebih 200 kg rumput laut basah. Mengambil rumput laut ini memang cukup sulit selain melawan arus yang ada di atas, juga harus melawan arus yang ada di bawah. Sehingga berat rumput laut karena air ini memang sangat merepotkan dan menyulitkan sekali. Apalagi bahaya karena tidak ada alat yang memang digunakan untuk menjaga keselamatan di sini. Tidak tersedianya pasokan bahan bakar yang cukup di Desa Dewakang membuat para petani sering tidak pergi melaut. Untuk memanen rumput laut, ditambah sulitnya mendapatkan bibit rumput membuat para petani tidak mendapatkan penghasilan. Dan akibatnya, mereka merugi. Biasanya menjadi nelayan rumput laut ini. Iya, biasa saya sudah ada 20 tahun sebagai nelayan rumput laut. Kesulitannya sendiri sebagai nelayan rumput laut ini apa? Yang pertama kesulitannya itu harus melewati ombak besar, angin kencang, ya kan seperti itu. Jadi sampai di lokasi kita harus menyelam juga, ya itu kesulitannya. Kami sebagai nelayan rumput laut, bagaimana caranya pemerintah supaya memperhatikan kami sebagai nelayan rumput laut. Karena ini kita punya rumput laut di sini ada musiman, ya ada musimnya. Ya, kalau rumput laut yang seperti ini musimnya itu mulai bulan Juli, Agustus, September, ya cuma 4 bulan ya. Selebihnya itu rumput lautnya biasa punah. Ya, di situ kita kesulitan lagi untuk mendapatkan bibit rumput laut. Kedua, harapan kami sebagai petani rumput laut kepada pemerintah supaya pemerintah bisa membantu kami modal bibit, tali dan bibit rumput laut. Tidak adanya biaya untuk menghidupi keluarga dan biaya operasional menanam rumput laut membuat petani terpaksa meminjam uang dari pemodal. Sehingga petani tidak memiliki kekuasaan penuh dalam menentukan harga rumput laut. Akibatnya, para petani hanya bisa pasrah menerima harga yang ditetapkan oleh pemodal. Berharap keterlibatan pemerintah untuk bantuan modal sangat dinantikan para petani Desa Dewakang agar ekonomi keluarga para petani bisa meningkat. Setelah rumput laut terkumpul di dalam perahu, saatnya untuk dibawa pulang ke Pulau Dewakang untuk proses selanjutnya. Setelah menempuh waktu kurang lebih 30 menit, akhirnya kami sampai di tempat penjemuran rumput laut. Akhirnya sampai juga di daratan setelah mengambil hasil panen rumput laut ini yang akan dijemur. Rumput laut merupakan salah satu komoditas pertanian yang biasa digunakan sebagai bahan baku pembuatan agar-agar. Rumput laut Indonesia terkenal kualitasnya sehingga digemari dan diekspor ke berbagai negara. Namun faktanya, harganya tidak sebanding dengan jerih payah para petani rumput laut. Proses penjemuran rumput laut di sini memang caranya adalah digantungkan seperti baju seperti ini. Nah, mengapa digantungkan untuk penjemurannya? Ternyata kualitasnya akan lebih bagus dibandingkan jika dijemur dengan diratakan di tempat yang datar. Lamanya penjemuran sekitar 4 hari di bawah terik matahari. Namun ketika cuaca mendung atau hujan, bisa memakan waktu hingga 5 hari. Rumput laut kering yang sebelumnya dijemur kemudian dilepas dari tempat penjemuran. Melepas rumput laut yang sudah kering diperlukan kehati-hatian agar tidak rusak yang mengakibatkan harga rumput laut turun. Rumput laut yang sudah selesai digantung dan dijemur, warnanya akan berubah dari yang warna coklat menjadi warna ungu seperti ini. Setelah semua terkumpul, saatnya rumput laut dilepaskan dari tali nilon yang mengikatnya. Setelah terlepas, lalu disortir untuk memisahkan antara ukuran yang pendek dengan yang panjang. Biasanya proses pelepasan dan penjemuran dilakukan para ibu pekerja harian. Salah satunya Saudah, ibu 6 anak ini yang bekerja sendiri untuk membiayai keluarga yang serba sulit karena ditinggal suaminya.
Sudah sejak kapan kerja jadi Saya tukang cabut rumput laut ini? Sudah 20 tahun saya kerja agar. Tapi penghasilan begitu-begitu saja. Kadang 20.000 satu hari, kadang per bulan 300, belum cukup anak itu. Saya banting tulang kerja, kadang kepanasan, menjemur agar, tidak cukup dengan anak-anak. Lalu kesulitan apa lagi yang biasa Ibu dapatkan? Kesulitan membesarkan anak. Saya punya anak 6. Saya yang mencukupi anak saya. Lalu untuk harapannya Ibu seperti apa? Ya, harapan saya mudah-mudahan rumput laut bisa naik supaya gaji saya juga bisa naik. Bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang dibayar 15 hingga 20 ribu rupiah, namun upah ini tidak setiap hari ia dapatkan. Ia pun harus terus memutar otak untuk mendapatkan pekerjaan lain. Setelah selesai disortir, kemudian rumput laut dimasukkan ke dalam karung untuk dijual ke pengepul. Permintaan pasar yang banyak, sayangnya harga rumput laut Spinosum sangat rendah. Harga rumput laut di pengepul lokal dipatok Rp10.000, padahal di gudang Makassar bisa mencapai Rp17.000 per kilogram. Para petani rumput laut hanya bisa pasrah dan berharap kepada pemerintah agar dapat mengatur regulasi harga batas bawah sehingga petani tidak merugi dan dapat hidup layak.